Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Bahri. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan menjelaskan tentang Lean Canvas ide bisnis yang sudah saya pilih. Ide bisnis saya ini sendiri yaitu menjadi developer aplikasi akuntansi yang simpel, praktis, dan tentunya tidak ribet. Untuk tabel Lean Canvas yang pertama yaitu problem. Di tabel problem ini kita bisa menulis 1 hingga 3 problem pertama yang ingin kita selesaikan. Terus di kolom existing alternatif kita bisa mengisinya dengan bisnis berbanding dengan bisnis kita, bisnis yang mirip dengan bisnis kita. Nah, di contoh ide bisnis saya, jadi masalahnya itu, problemnya itu yang pertama adalah tidak bisa membuat laporan keuangan sendiri. Terus yang kedua, merasa malas jika harus menangkap liputan. Yang ketiga, takut ditipu. Dan yang keempat adalah malas menunggu atau malas menanti. Nah, terus di kolom existing alternatifnya itu adalah jasa akuntan. Di tabel customer segment, di sini kita akan menjelaskan siapa sih yang menjadi segmen pelanggan kita. Nah, di bisnis saya ini, di ide bisnis saya ini, itu customer segmentnya atau siapa yang menjadi segmen pelanggan kita, itu yang pertama adalah pelaku UMKM itu sendiri. Terus yang kedua, pemilik toko, yang ketiga warung atau rumah makan. Selanjutnya di early adopters, itu menjelaskan siapa yang akan menggunakan produk kita tersebut di awal, terus siapa yang membantu menyampaikan testing produk kita tersebut. Nah, di ide bisnis saya ini, early adopters-nya itu adalah pelaku UMKM itu sendiri, terus yang kedua adalah bintang iklan. Di tabel yang ketiga, di sini ada unique value proposition. Jadi di tabel ini yang dijelaskan adalah apa keunikan atau bedanya bisnis kita ini dengan bisnis orang lain. Nah, jadi di ide bisnis saya ini, yang pertama itu adalah kita bisa membuat atau customer kita itu bisa membuat laporan keuangannya sendiri tanpa ribet dan harus mengantri. Terus selanjutnya di high level concept itu menjelaskan bagaimana menyederhanakan konsep produk kita ini dengan perumpamaan yang sudah umum dikenal sehingga lebih mudah dimengerti orang awam. Contohnya high level concept untuk Spotify adalah seperti Netflix tapi untuk musik. Nah, di bisnis saya ini, jadi kebetulan belum ada aplikasi atau software akuntansi di Indonesia. Di tabel selanjutnya itu ada solution. Jadi solution ini menjelaskan solusi real dari problem-problem yang sudah kita list tadi, seperti customer segment dan unique value proposition-nya. Terus solution-nya bukanlah sebuah produk atau jasa semata, namun lebih pada proses yang bisa ditawarkan pada customer segment kita. Nah, jadi di ide bisnis saya ini, itu solution-nya adalah menciptakan sebuah software atau aplikasi akuntansi yang simple, praktis, dan
Selanjutnya di tabel channels. Jadi di tabel channels ini nanti dijelaskan tentang customer segment, maunya mengenal solusinya lewat mana. Terus customernya itu harus meriset terlebih dahulu media apa. Bukan, maksudnya kita sebagai yang punya bisnis harus meriset terlebih dahulu media apa sih yang cocok untuk customer segmen kita nanti, di segmen bisnis kita. Jadi kalau di ide bisnis saya ini channelsnya itu terdiri dari yang pertama itu blog, yang kedua media sosial, dan yang ketiga tentunya iklan di bisnis. Jadi orang-orang bisa langsung mengenal bisnis kita ini. Terus ya tabel yang selanjutnya adalah revenue stream. Jadi revenue stream ini dijelaskan kita nanti mau dapat uangnya dari mana. Terus yang kedua, pilih satu jenis revenue stream yang menjadi pemasukan utama bisnis Anda. Terus yang ketiga, meminimalisasi jenis produk. Nah, di ide bisnis saya ini itu revenue streamnya terdiri dari yang pertama yaitu tentunya dari penjualan aplikasi atau software akuntansi itu sendiri. Terus yang kedua, profit dari banyaknya konsumen yang menginstal dan menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, konsultasi lanjut. Jadi konsultasi ini maksudnya kita bekerja sama dengan tenaga akuntansi profesional yang berlisensi. Jadi jika customer kita nanti ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya mereka harus kaya. Terus selanjutnya untuk tabel cost structure. Jadi di cost structure ini terdapat penjelasan tentang biaya-biaya penting yang akan dikeluarkan apa saja untuk menambah value. Terus ada fixed cost dan variable cost-nya. Jadi di bisnis saya ini cost structure-nya itu yang pertama adalah tentunya aplikasi atau software akuntansi itu sendiri. Yang kedua adalah gaji pegawai. Juga proses bagaimana proses pembuatan aplikasi atau software tersebut. Tentunya ada biaya-biaya. Yang keempat adalah biaya marketing, dan yang kelima adalah biaya iklan atau di link kanvas tabel selanjutnya yaitu ada key metric. Key metric ini nanti akan dijelaskan cara mengukur kemajuan bisnis kita. Terus yang kedua, matriksnya akan sangat membantu dalam mengetahui progres dari performa bisnis kita, bagaimana setiap minggu, setiap bulan, dan bahkan setiap tahunnya. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan decision making yang lebih baik dengan strategi yang lebih baik karena Anda mengetahui bagian mana yang harus menjadi fokus utama untuk perbaikan. Nah, di contoh ide bisnis saya itu key metrics-nya yang pertama adalah revenue atau salesnya, jadi hasil dari penjualannya. Terus yang kedua adalah jumlah orang yang menginstal aplikasi ini. Terus selanjutnya di tabel selanjutnya, link kanvas selanjutnya itu ada unfair advantage. Jadi maksudnya di sini di tabel ini nanti akan dijelaskan satu hal yang membuat kompetitor kita sulit untuk meniru bisnis kita ini. Terus yang kedua, semakin banyak unfair advantage yang Anda miliki atau yang kita miliki, semakin tinggi kesulitan untuk mengcopy atau meniru bisnis kita. Nah, jadi di ide bisnis saya, jadi yang bisa saya tonjolkan adalah
adalah dari segi unplanned advantage. Yang pertama itu ada diskon atau konsultasi gratis. Terus yang kedua, simple, tentunya aplikasi ini simple dan tidak ribet. Terus yang ketiga itu pembayarannya. Jika berkonsultasi lanjut itu bisa menggunakan e-wallet. Nah, terus yang keempat terdapat fitur chat dalam aplikasinya. Jadi kalau mau customer nanti ingin chat dengan tenaga akuntansi profesional itu bisa langsung di dalam aplikasi.